Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ratu Fadila. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai asuransi penerbangan dan juga kasus yang terkait dengan asuransi penerbangan. Alasan mengapa saya memilih topik asuransi penerbangan berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlawanan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa awak pesawat udara berhak mendapat perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Perusahaan penerbangan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan asuransi terhadap awak pesawat udara apabila terjadi kecelakaan pesawat. Karena yang terpenting adalah keselamatan awak pesawat udara dan juga penumpang. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah pula kita dapat berpergian ke suatu tempat. Dengan begitu, akan timbul berbagai kemungkinan akibat adanya risiko yang terjadi di dalam sebuah perjalanan. Asuransi penerbangan menjamin risiko kerusakan atau kerugian atas rangka pesawat, suku cadang pesawat, risiko perang, dan juga pembajakan. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, tanggung jawab hukum terhadap penumpang pesawat, personal accident crew, air crew loss of license, serta jaminan airport owner liability. Ada 4 identifikasi masalah yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana peran asuransi dalam penyelesaian atas pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian antara perusahaan penerbangan dan juga awak pesawat. Yang ketiga, bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan. Yang keempat, bagaimana proses klaim asuransi perusahaan penerbangan akibat kecelakaan pesawat Lion Air. Pembahasan pertama mengenai peran asuransi. Hak awak pesawat udara adalah untuk mendapatkan jaminan berupa asuransi, jaminan atas risiko yang diakibatkan oleh peristiwa terhadap awak pesawat udara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatur mengenai asuransi bagi awak pesawat udara. Awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan dan meninggal, luka-luka, cacat sementara, dan atau cacat tetap berhak mendapatkan santunan. Peran asuransi terhadap awak pesawat udara atas terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah sebagai pemberi jaminan atas keselamatan awak pesawat udara pada saat pengoperasian pesawat udara. Perusahaan penerbangan juga memiliki tanggung jawab atau keselamatan dan kesejahteraan awak pesawat udara. Pembahasan kedua mengenai akibat hukum. Perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara memiliki hubungan kontraktual, sehingga menimbulkan tanggung jawab kontraktual. Tanggung jawab kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak tersebut dapat menggugat dengan dalil wan prestasi. Pembahasan ketiga mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan. Tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara apabila 1. Kerugian harus disebabkan oleh suatu kecelakaan. 2. Kecelakaan tersebut harus ada hubungannya dengan pengangkutan udara. 3. Kecelakaan tersebut terjadi dalam pesawat udara atau selama awak pesawat udara melakukan kegiatan embarkasi atau disembarkasi. Dasar hukum mengenai penerbangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Salah satu pasal yaitu pasal 62 ayat 1 huruf B, yakni setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara
wajib mengasuransikan 1. Pesawat udara yang dioperasikan 2. Personil pesawat udara yang dioperasikan 3. Tanggung jawab kerugian pihak kedua 4. Tanggung jawab kerugian pihak ketiga dan 5. Kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menegaskan bahwa perusahaan penerbangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh awak pesawat udara dengan memberikan asuransi kepada awak pesawat udara. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap pesawat udara. Oleh sebab itu, pemberian santunan atau ganti kerugian yang diberikan melalui asuransi kepada awak pesawat udara tersebut memberikan peranan yang cukup besar terhadap kerugian yang dialami oleh awak pesawat dan atau keluarga awak pesawat udara itu sendiri. Jenis asuransi yang diberikan kepada awak pesawat udara ditentukan oleh polis. Polis sebagai bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam polis disebutkan dengan tegas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak yang dimiliki masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian, jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan penerbangan melalui perusahaan asuransi kepada awak pesawat udaranya bukan merupakan jenis asuransi yang wajib, melainkan asuransi komersial. Asuransi komersial pada umumnya diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalam perjanjian asuransi komersial ini, besar premi, besar ganti kerugian didasarkan pada perhitungan ekonomis. Asuransi komersial dapat merupakan asuransi jumlah, yakni penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya, atau dapat merupakan asuransi kerugian, yakni ganti kerugian yang diberikan seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Pembahasan yang terakhir mengenai kasus yang terkait dengan asuransi penerbangan. Pihak pengangkut dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air bernomor JT610 adalah pihak Lion Air yang patut bertanggung jawab. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada pasal 141 ayat 1 disebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara. Selain itu, diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara yang menyatakan bahwa ganti rugi yang berhak diterima oleh keluarga korban sebesar 1,25 miliar rupiah per penumpang yang meninggal dunia. Seluruh ganti rugi yang berlandaskan hukum dari undang-undang tersebut wajib diberikan oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan melalui asuransi konsorsium yang ditunjuk. Selain dari perusahaan penerbangan, korban meninggal juga berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak Jasara Harja karena kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan transportasi. Untuk korban meninggal dunia, nominal yang berhak diterima oleh keluarga korban adalah sebesar 50 juta rupiah. Ada beberapa ketentuan yang mengatur masalah santunan dan ganti rugi yang diterima korban kecelakaan pesawat. Maskapai penerbangan merupakan pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas korban kecelakaan. Lamanya penyelesaian klaim asuransi akibat kecelakaan penerbangan sehingga menyebabkan asuransi kecelakaan pesawat tidak bisa cair disebabkan
tidak adanya kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, serta laporan resmi terkait kecelakaan penerbangan. Asuransi penerbangan menjamin risiko kerusakan atau kerugian atas rangka pesawat, suku cadang pesawat, risiko perang, dan pembajakan. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, tanggung jawab hukum terhadap penumpang pesawat, personal accident pool, air crew loss of license, serta jaminan airport owner liability dalam penyelesaian santunan terhadap awak pesawat udara yang meninggal, luka-luka, cacat sementara, dan atau cacat tetap atas terjadinya kecelakaan pesawat udara memiliki peranan besar, yaitu sebagai pemberi jaminan atas keselamatan dari awak pesawat udara yang saat menjalankan tugasnya di dalam pesawat udara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 62 Ayat 1 huruf B, pesawat udara wajib mengasuransikan personel pesawat udara yang dioperasikan. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Dengan demikian, awak pesawat udara merasa memiliki jaminan apabila risiko yang dihadapi menjadi kenyataan. Saran saya, perlu adanya tindak lanjut di dalam proses klaim asuransi perihal kelengkapan dokumen yang dibutuhkan serta laporan resmi terkait kecelakaan penerbangan. Selain itu, perusahaan Lion Air harus memberikan keputusan terkait kompensasi yang harus diberikan kepada awak pesawat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.